Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Mas. Kita udah ke Ucok Kopi lagi nih, Mas. Tapi kali ini kita pakai ini apa namanya nih? Bang Indra? Teh serai, lemon dan madu. Oh, dasar Minunya ya. Kalau yang lalu apa minunya? Kita kopi gula aren. Dia suka ini, Bu ya? Dasar ya? Mantap. Kayaknya Karena mantap. minum kesehatan ini. Iya, betul. Cocok untuk semua orang. Menu favorit Bu ya? Menu favorit. Iya. Saya kira pipet tadi. Nah, alhamdulillah. Ini bincang-bincang kita kali ini nih, Bu ya. Dan kan akhir-akhir ini kita lihat begitu banyak ilmu yang berkembang. Majelis ilmu, tablik akbar gitu Bang Hendra ya. Iya. Di grup-grup WhatsApp, Facebook juga kita lihat itu, bahkan di YouTube gitu kan. Banyak sekali ilmu-ilmu yang tersebar. Nah, namun banyak yang kita dengar bahwa banyak orang punya ilmu tapi kasih Mas ya. Tapi tidak punya adab katanya. Bahkan beradab dulu baru berilmu. Ada yang bilang ilmu dulu baru beradab. Ini adab dan ilmu ini bagaimana sebetulnya kita memposisikannya gitu Bu ya? Iya, kalau dari segi kebutuhannya, dua-dua adalah bahagian yang memang masuk dalam perintah di dalam Islam agar kita belajar ya. Belajar ilmu dan belajar adab. Dan dua-dua tentu memiliki keutamaan. Tetapi di dalam Islam lah ya, atau sebagaimana yang dipesankan oleh para ulama yang tersebut dalam kitab-kitab manakib mereka gitu. Mereka menyebutkan, atau di dalam Islam kita mengenal sebuah perkataan bahwa dahulu atau terlebih dahulu belajar adab, kemudian baru ilmu. Nah, kita kasih contoh lah umpamanya apa yang dipesankan oleh ibunya Imam Malik, ya, Malik bin Anas, seorang ulama, kemudian dia juga seorang pendiri madhab, salah seorang pendiri madhab dari madhab Maliki. Ketika ibunya berpesan kepadanya dalam hal menuntut ilmu, maka ibunya mengatakan belajarlah adab kepada Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Karena dengan adab kita hidup lebih mulia. Walaupun sebenarnya adab itu sendiri bahagian daripada ilmu. Tapi ada nih, Bu ya, saya pernah dengar ada seorang ulama dia belajar adabnya puluhan tahun ya. Baru setelah itu belajar ilmu gitu kan. Kalau kita puluhan tahun belajar adabnya nggak berilmu. Mata-mata amat. Jadi mungkin kita bisa bedakan ya, apa yang dimaksudkan oleh ulama itu belajar adab kemudian adalah ilmu. Kita kasih contoh lah ya, di dalam I'lamul Muwaqqi'in Ibnu Qayyim kan ada bercerita tentang kisah bahwa Imam Ahmad bin Hambal setiap hari itu sampai ribuan orang, sampai 6.000 orang. Ada yang menyebutkan sampai 10.000 orang yang datang kepadanya untuk belajar. Ya. I'lamul Muwaqqi'in atau Ibnu Qayyim sang penulis itu menceritakan 10% di antara mereka yang menulis apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Di antara murid-muridnya yang sekian ribu orang datang, ya, sebagaimana juga yang dituturkan oleh Ibnu Qayyim, mereka sebahagian besar itu belajar adab kepada Imam Ahmad. Adab apa? Adab bagaimana berbicara, sehingga orang murid-muridnya menyebutkan, kami melihat kelemah lembutan daripada Imam Ahmad. Kami melihat kesabaran ketika Imam Ahmad mengajar. Kami melihat fasihnya Imam Ahmad di dalam membaca Al-Quran dan membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramahnya Imam Ahmad ketika dia menerima kami duduk hadir di majlis-majlisnya. Nah, ini adab. Nah, dengan inilah orang berubah. Ya, pertanyaannya begini, kalau begitu apa makna daripada, maksud daripada ilmu itu? Spesifik seperti ilmu fikih, muamalah, dan lain sebagainya. Nah, makanya kalau kita lihat
Imam Syafi'i contohnya itu sangat senang sekali ketika dia duduk di majelisnya itu bercerita tentang kisah-kisah sahabat. Kalau kita umpamanya bicara tentang kisah-kisah sahabat Nabi, kalau kita lihat satu persatu, apa saja yang kita dapatkan di situ? Ya, Keteladanan dia. Teladanan itu adab kan. keteladanan. Kemudian apa lagi? Ya akhlak mereka. Akhlaknya ya itu juga. Oh iya, akhlaknya sama juga. Iya. Kan ada ya di dalam subjek materi-materi kuliah kita yang disebut dengan fikih sirah. Setiap di dalam kisah, setiap di dalam sejarah, setiap di dalam perjalanan manusia, apakah Nabi SAW, kita belajar fikih, kita belajar sejarahnya, kita pasti dapat fikihnya di situ. Kita belajar kisah para sahabat, pasti di dalamnya ada fikihnya. Fikih dalam makna ibadahnya, fikih dalam makna hukum-hukum yang terkait dengan ibadah, hukum-hukum yang terkait dengan hukum Islam. Kita belajar kisah tabi'in, ada fikih yang terdapat di situ. Selain dapat kisah-kisah yang terkait dengan adab. Oh iya, ini ingatnya tentang adab dan akhlak ini. Iya. Sama itu. Sama, para ulama menyebutkan seperti itu. Oh. Jadi kalau kita membaca literatur atau kitab-kitab para ulama, ya, apa itu adab? Definisinya sama dengan akhlak. Dalil-dalil yang sering sering disebutkan oleh para ulama itu seperti akmalul mu'min imanan ahsanuhum khuluq. Orang beriman yang sempurna imannya, ya, adalah orang yang baik akhlaknya. Jadi akhlak itu merupakan puncak sebenarnya, puncak dan menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Kenapa? Karena dia perwujudan, baik dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk perbuatan. Dan Nabi diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Iya, Pak Hendra. Bang Hendra. Tidaklah aku diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya berarti orang-orang sebelum Nabi dulu akhlaknya belum sempurna gitu ya. Ya, bisa jadi orang sekarang juga nggak Ya, sempurna. sekarang juga seperti itu. Oh, iya. Bukan berarti Nabi diutus sempurna semua akhlak kita. Makanya tadi butuh ilmu juga, butuh belajar gitu ya. Oh. Jadi dalam kita berakhlak tentu butuh juga menuntut ilmu. Iya. Walaupun sebenarnya di dalam belajar akhlak itu ada ilmu yang kita peroleh di situ. Jadi dia nggak bisa dipisah. Jadi Belajar ilmu juga belajar adab. adab. Sekaligus belajar adab. Iya betul. Karena nggak ada mungkin orang ini berilmu tapi nggak beradab begitu ya. Nah, silakan Kita coba minum Mbak. lagi. Iya. Belum ditawar dong minum.